Nah, buat kalian semua yang masih bingung nyari wallet ya untuk save cryptocurrency dan NFT kalian, silakan pakai OneInch ini teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi, silakan download di situ. Dan tentu saja OneInch ini sudah menyupport beberapa jaringan ya, Ethereum, BSC, Polygon dan lain-lain, banyak teman-teman. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi pindah jaringan seperti wallet-wallet lainnya. Ini langsung disediakan semuanya teman-teman ya. Jadi very easy to use teman-teman ya, bisa dibilang seperti itu. Dan di sini bukan cuma itu, kalian bisa save NFT kalian teman-teman, dan kalian bisa search NFT juga di OneInch Wallet ini teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian semua silahkan download, linknya ada di deskripsi. Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepet sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Dan tidak lupa juga buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar terus teman-teman ya. Sedikit lagi kita menyambut hari yang fitri, hari lebaran. Oke, kita langsung saja ya teman-teman ya. Kemarin nih saya mau cerita sedikit nih. Kemarin banyak kontroversi mengenai Bitcoin itu bakal ke 1 juta dolar ya, banyak sekali kontroversi. Tetapi kali ini berbeda teman-teman ya, dengan naiknya harga Bitcoin ya teman-teman. Untuk saat ini 30.600-an ya, kayaknya mau 31.000 nih ya. Dengan kejadian-kejadian ini teman-teman, mulai banyak ya, ada lah ya untuk dua. Kali ini saya mau bawa berita dua analis ya. Ada dua, bahkan salah satu company juga, bahkan mereka mengatakan ya mungkin ya, padahal awalnya ya yang si Balaji mengatakan 90 hari akan ke 1 juta dolar ya, banyak yang apa ya, yang membuli dia ya. Tapi kesini ya, karena Bitcoin lagi naik, orang-orang mulai agak setuju dengan dia ya, agak setuju. Makanya kita bahas nih ya. Pokoknya siap-siap kalau seandainya Bitcoin gini lah ya. Saya tuh tetap nggak setuju dengan Balaji itu ya. Kalau 1 juta dolar dalam 30 hari, dalam 90 hari, saya bukan nggak setuju. Saya rasa itu kayak agak susah, bukan agak susah, susah lah ya. Susah. Tapi kalau untuk di atas 50.000 ya, mungkin bisa, let's say 70.000 ya, minimal ATH ya, ATH baru itu paling tinggi. Nah di sini pendapat dari analis lain, bahkan satu company ini mengiyakan teman-teman ya. Bayangin kalau seandainya terjadi ya, altcoin kalian itu ngeri teman-teman ya. Semua aset-aset itu pasti naik karena volume naik juga ya. Orang tuh susah menjangkau Bitcoin, pasti lari ke altcoin ya. Apalagi ya ini kita lihat Arbitrum lagi meroket ya, 14%. Wow, ngeri. Oke, kita langsung bahas aja teman-teman. Akankah Bitcoin mencapai 1 juta dolar? Analis ARK Invest berpikir itu mungkin ya. Jadi agak lucu nih teman-teman. Tapi semoga ya, semoga. Memang nggak ada sih yang nggak mungkin di dunia kripto. Oke, ketika ekonomi digital terus berkembang, analis ARK Invest Yasin Elmanjra ya, sorry. Dia memperkirakan bahwa nilai Bitcoin berpotensi melampaui 1 juta dolar. Wow, bahkan lebih dari 1 juta dolar dalam dekade berikutnya. Oh, kalau dia dalam dekade, jadi agak jauh. Saya pun sendiri yakin ya, bukan yakin 100%, tapi agak setuju ya kalau seandainya 1 dekade atau 10 tahun mendatang Bitcoin bisa melampaui 1 juta dolar ya, saya 80% saya setuju ya, karena 10 tahun lagi gitu loh ya. Tapi minimal kalau kita berpikir sekarang ya, dengan aset-aset yang kita pegang, kalau kita bisa nahan aset sampai 10 tahun, tapi saya doain semua umur panjang teman-teman ya, sehat terus umur panjang, biar bisa tetap berinvestasi kripto di 10 tahun ke depan. Kalau ini terjadi teman-teman ya, bisa kalian bayangin lah ya, aset-aset sekarang itu seperti apa ya. Kalau masalah kenapa nilai uang bisa naik dan lain-lain, saya selalu live di di Telegram Group. Semalam selalu saya bahas mengenai ekonomi, mengenai kenaikan suku bunga, CPI dan lain-lain. Dari situ pasti kalian paham nih ya, karena kesini uang pasti value-nya berkurang ya. Oke, kita lanjut ya. Di sini karena ekonomi digital terus menjadi terkenal, nilai Bitcoin berpotensi melebihi 1 juta dolar dalam dekade berikutnya menurut analis ARK Invest ya, Yasin Elmanjra ya. Oke, dan di sini dalam sebuah wawancara dengan TD Emirate Network,
Almandra menyoroti kinerja mengesankan Bitcoin selama dekade terakhir menjadikannya tambahan yang menarik untuk portofolio investasi. Dia memperkirakan bahwa alokasi yang masuk akal ya institusi dapat berkisar antara 2,5% hingga 6,5% tergantung pada pengembalian yang disesuaikan dengan resiko atau meminimalkan preferensi volatilitas yang dapat menerjemahkan menjadi nilai di atas $1 juta per Bitcoin dalam 10 tahun ke depan ya. Oke, ini untuk 10 tahun teman-teman ya. Ada yang kedua ya teman-teman, ini singkat sih. Ini singkat karena short term prediction ya, bisa dibilang begitu. Novogratz melihat Bitcoin mencapai $40.000 ya. Inilah faktor kuncinya. Saya mau lihat juga nih. Semoga saja sih. Saya sih semoga terus ya. Mike Novogratz, investor cryptocurrency terkenal dan CEO Galaxy Digital, dia memproyeksikan bahwa Bitcoin dapat mencapai $40.000 jika Federal Reserve atau The Fed menghentikan kenaikan suku bunga dan mulai memangkas suku bunga ya. Ini kita sudah tahu teman-teman, kemarin sudah saya bawain ya. Untuk kenaikan suku bunga itu kayaknya kecil karena CPI sudah menurun ya. Investor cryptocurrency dan CEO digital Mike Novogratz baru-baru ini memperkirakan bahwa Bitcoin, cryptocurrency unggulan, dapat mencapai $40.000 asalkan The Fed menghentikan kenaikan suku bunga dan mulai memangkas suku bunga ya. Bloomberg melaporkan seperti itu. Dan di sini Novogratz dia mengutip emas panjang ya. Novogratz mengutip emas panjang, euro panjang, Bitcoin panjang dan Ethereum panjang sebagai perdagangan yang paling jelas. Jadi maaf ya, kita yang main altcoin tuh nggak dihitung sama dia. Yang semuanya akan mendapat manfaat dari perubahan kebijakan yang diantisipasi The Fed ya, menyusul terobosan Bitcoin baru-baru ini melewati tonggak sejarah $30.000. Novogratz mengharapkan cryptocurrency untuk berkonsolidasi sebelum bergerak menuju angka 40.000 ya. Bergantung pada tindakan The Fed yang sejalan dengan harapannya. Dalam waktu dekat dia memprediksikan 40.000 ya. Saya setuju sih ya. Karena tahun ini saya malah memprediksikan ATH-nya di 70 ribuan ya untuk Bitcoin. Semoga saja teman-teman. Tapi sekali lagi ya, berbeda kepala, beda pemikiran ya, karena kalau berbeda kepala kan beda otak ya. Jadi buat kalian semua yang berbeda pendapat silakan drop komen teman-teman ya. Dan sekali lagi semoga ini bermanfaat ya. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.